Apa yang kamu pikirkan tentang rumah? Banyak orang akan bilang rumah itu tempat teraman. Tapi kalau di rumah aja jadi korban, yakin masih aman? Aksi penganiayaan seorang anak dan perempuan kembali terjadi. Penganiayaan diduga dilakukan oleh ayah atau suami dari korban sendiri. Kakek pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Madiun dibawa ke Polres Madiun dan akan ditahan di lapas untuk selanjutnya menjalani persidangan. Jika tadi korban David dianiaya oleh anak pejabat, di Palembang anak-anak yatim piatu yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kasih sayang justru mendapatkan perlakuan kekerasan dari pemilik panti asuhan. Ya, hal ini mungkin relate sama sebagian orang yang mengalami kekerasan, terutama anak-anak yang seringkali rentan. Tahu nggak guys, 3 dari 10 anak laki-laki atau 4 dari 10 anak perempuan pada rentang usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya. Angka itu mungkin benar adanya dan sesuai kenyataan. Masih di awal tahun 2023 ini, kasus kekerasan anak masih terus bermunculan. Bahkan di dalam rumah pun, anak bisa jadi korban. Di tengah upaya pemerintah mencegah hingga menghentikan kekerasan anak, justru kasus demi kasus masih terus bermunculan. Ibaratnya, satu kasus belum selesai, muncul kasus yang baru. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI masih terus mendapatkan laporan tentang kekerasan anak. Kita lihat dulu data dari Kemen-PPA yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan anak dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Kekerasan anak terutama pemerkosaan terus terjadi di berbagai daerah. Di Binjai, Sumatera Utara misalnya, ada anak 12 tahun menjadi korban pemerkosaan hingga hamil. Di Malang, Jawa Timur, anak 13 tahun menjadi korban perundungan di sebuah pondok pesantren. Kemudian pemerkosaan beramai-ramai juga terjadi pada remaja perempuan 14 tahun di Bogor, lalu disusul terungkapnya penganiayaan pada pekerja rumah tangga atau PRT anak di Jakarta Selatan hingga mengundang kemarahan publik. Miris kan? Ini baru sebagian contoh. Catatan data Sistem Informasi Online dan Anak atau Simfoni PPA menunjukkan jumlah kekerasan anak di 2022 mencapai 16.106 kasus. Dari total itu, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak, yaitu 9.588 anak jadi korban di 2022. Angkanya terus meningkat dibanding 3 tahun sebelumnya. 2019 sebanyak 6.454 kasus, 2020 6.980 kasus, dan 2021 8.703 kasus. Sementara sebaran lokasi terjadinya kekerasan, 53% ada di lingkup rumah tangga. Artinya masih di lingkungan terdekat. Angka kekerasan anak juga tergambar dalam catatan KPAI tentang situasi dan kondisi perlindungan anak Indonesia tahun 2022. KPAI bahkan menilai kekerasan anak di Indonesia sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Ngeliat mirisnya kondisi ini, keterlibatan semua pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak menjadi hal krusial, ya nggak sih? Lalu, apakah aturan penanganannya sudah berjalan? Berbagai kebijakan dan aturan perundang-undangan yang dihadirkan hingga akhir 2022 udah banyak guys. Ya sayangnya hingga saat ini masih belum menimbulkan rasa takut dan menghentikan kejahatan terhadap anak. Hukuman yang berat bagi para pelaku kekerasan anak, terutama bentuk kekerasan seksual, pemerkosaan yang sampai berujung pada hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati, hingga kini belum mampu meredam kasus kejahatan pada anak. Sebut aja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Rujukan utama dalam mengeksekusi kejahatan kekerasan seksual pada anak
di Indonesia menggunakan aturan itu. Ancaman pidana yang paling tinggi adalah pidana mati apabila kasus masuk dalam kategori persetubuhan dan korbannya lebih dari 1 orang. Di samping itu ada pemberatan sepertiga hukuman untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, aparat, hingga pengasuh dan wali. Tapi sayangnya masih aja ada kasus bermunculan. Atau entah karena kasus lama kemudian korban baru berani melaporkan atau kejadian saat itu juga. Meskipun naiknya angka kekerasan menunjukkan hal yang mengkhawatirkan, tapi juga menunjukkan sudah banyak orang untuk berani dan melaporkan tentang kekerasan yang dialaminya. Kalau kita ambil sisi positifnya, dengan banyaknya orang melaporkan kejadian kekerasan, berarti semakin banyak kasus terungkap, semakin banyak anak juga yang bisa diselamatkan dan mendapatkan keadilan. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Sebelum melakukan penanganan, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mencegah. Ngomongin anak jadi korban pasti berkaitan erat dengan orang tua, keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Dimulai dari lingkup terdekat dulu deh, keluarga misalnya. Keluarga baiknya jadi tempat teraman untuk berlindung bagi seorang anak. Dimulai dengan memberikan pemahaman yang baik kepada anak tentang kekerasan agar tidak mudah dirayu oleh pelaku. Beritahu juga anak cara melindungi diri ketika mendapatkan kekerasan. Anak harusnya cukup tahu kemana ia harus mendapatkan pertolongan dan layanan. Tapi harus dipastiin juga, anak nggak cuma cukup tahu, tapi harus punya keberanian untuk melaporkan. Layanan pengaduan sekarang udah mudah diakses. Setiap orang bisa melaporkan tindak kekerasan pada anak dan perempuan melalui layanan pengaduan SAPA Kementerian PPA. Gimana guys, di rumah kalian udah jadi tempat paling aman belum? Yuk, sharing di bawah dong. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.